البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wasallam. Kita meneruskan bacaan kita Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Insyaallah kita menyelesaikan bab yang besar ini, bab yang penting, yaitu bab salat. Bab salat, bab yang ke-7 di kitab salat di buku Bulughul Maram ini. Sebelum pada pertemuan terlewat tentang tata cara salat, mulai dari takbiratul ihram sampai salam, yang mengucapkan assalamualaikum, itu aja. Tambahan wabarakatuh dhaif. Jadi kita menoleh kanan, menoleh ke kiri dengan assalamualaikum warahmatullahi. Ya, demikian juga disebutkan kita menoleh dengan ke kanan benar-benar dan ke kiri. Ya. Kemudian juga zikir-zikir yang disebutkan oleh Munajar, membaca ayat kursi. Ya, keutamaannya apabila membaca setelah selesai sholat wajib, tidak ada yang menghalangi dia dengan surga kecuali kematian. Ya, demikian. Kemudian berikutnya, ya setelah disebutkan tentang zikir-zikir setelah sholat. Kemudian hadis yang ke-59. Itu adalah hadis yang ke-308 di buku ini. Wa an Malik bin Huwairis, dari Malik bin Huwairis radhiyallahu anhu. Di sini sebuah Imam Bukhari. Kalau beliau mengatakan, kalau Rasulullah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Hadis yang penting. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sedang salat, usolli. Salat. Yaitu shallu di sini bil amr, menunjukkan wajib. Jadi apa yang dihafal oleh para sahabat yang sampai pada kita dari ucapan Nabi ataupun perbuatan Nabi, maka kita wajib untuk mencontohnya. Yaitu salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku ya sedang salat. Bukhari. Sekali Imam Sunani hadal hadis aslun adim. Hadis ini adalah pokok yang penting di dalam menunjukkan atas ana khususnya perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat wa aqwalihi. Wa aqwalahu, dan ucapan beliau bayan adalah penjelasan apa yang masih umum dari perintah salat yang ada di Al-Qur'an itu. Wa aqimus shalah, tegakkan salat. Maka penjelasannya apa? Tata caranya adalah dalam hadis-hadis yang dibawakan. Hadis ini yang penting. Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Yaitu. Maka di sini tidak ada juga kekhususan laki-laki dan perempuan. Ya, tidak ada di situ kekhususan. Ya, sebagian menyebutkan ada perbedaannya, tidak ada. Sebagian la taf'aluha al-mar'ah, sebagian mengatakan tidak boleh perempuan melakukan seperti raful yadain hadwal mankibain, ini mengangkat kedua tangan sejajar dengan mangkib pundak, tidak boleh dengan alasan nanti terbuka auratnya, tidak ada. Sama, laki dan perempuan sama. Duduk tawarruk, yakni duduk yang mudah itu ketika sujud terakhir di salat zuhur itu, mengatakan perempuan tidak boleh. Demikian juga mujafah di sujud, ketika sujud kalau salat sendirian ya maka tangannya itu kan dibentangkan ya. Sikunya itu dilebarkan. Sebenarnya mengatakan tidak boleh, perempuan itu harus menutup aurat, nanti kelihatan ininya dan itu yang tidak ada dalilnya. Ya itu. Khasyatan antang kasif aurat, takut kalau terbuka aurat, tidak ada. Jadi dalilnya umum, laki-laki dan perempuan sama. Ya sebenarnya mengatakan kalau sujud perempuan harus didekap itu kedua tangannya, ya tidak ada. Seperti laki-laki persis. Salatlah kalian, ini laki dan perempuan sebagaimana kalian melihat aku salat. Yaitu. Berikutnya hadis yang ke-60. Ini salat kalau tidak salat dengan berdiri termasuk rukun, kalau tidak mampu maka baru duduk. Kalau tidak mampu maka dengan samping kanan, berbaring samping kanan. Wa Imran bin Husain, dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan, "Sholli qa'iman," salatlah berdiri. Wajib salat berdiri. Ini ketika salat wajib ya, ketika salat sunnah boleh kita duduk, salat sunnah boleh kita duduk. Demikian juga kita safar umpamanya salat duha, umpamanya yang salat duha. Ya, walaupun dibicarakan safar itu salat duha. Ya, atau salat malam boleh dalam keadaan duduk. Jadi salat sunnah itu boleh duduk dalam keadaan duduk. Salatlah berdiri di sini adalah untuk salat wajib. Baiklah, tastati, kalau kalian tidak mampu faqaidan, maka duduklah.
Fa illam tastati, kalau engkau tidak mampu, fa ala jambin, maka di atas jam ini samping kanan, ya itu. Kalau kita tidak bisa sholat dalam keadaan duduk, berdiri tidak bisa, maka kita berbaring dengan sisi kanan, ya itu. Di sini saja riwayat Imam Bukhari sebenarnya. Ada tambahan wa illa fa aumi, dan kalau tidak mampu maka isyaratkan, ya, maka ini tidak ada di nuskhah Sahih Bukhari, ya, sehingga sebagian tidak menyebutkan lafaz ini. Rawal Bukhari di sini sebenarnya Imam Bukhari. Jadi lafaz wa illa fa aumi tidak ada seperti ini. Nah, ini tambahan tidak ada dalam Sahih Bukhari. Subhanallah Imam Sunani lam najid tidak mendapatkan lafaz ini fi nusakh bulugh an mansuban. Ini di cetakan Bulughul Maram yang dinisbahkan. Jadi cukup fa'ala jambin sudah. Ya itu. Ini sudah lewat pembahasannya. Jadi kalau tidak mampu untuk salat berdiri, ya duduk. Kalau mampu kemudian di samping kanan. Kalau nggak mampu ya sudah, berarti ya yang dia mampu terlentang misalnya. Kemudian berikutnya hadis nomor 61, Wan Jabir. Ya, tambahan tadi maka isyaratkan, ya, itu tidak ada tambahannya. Kalau memang tidak mampu ya dengan isyarat, kan, bagaimana lagi kalau nggak mampu dengan isyarat? Maknanya benar memang kalau tidak mampu ya sudah dengan isyarat. Kemudian Wan Jabir, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, hadis ini disebutkan, ya, adalah dhaif. Sebutkan Al-Imam Abu Hatim mengatakan itu adalah yang rajih, yang benar adalah mauquf. Sudah selesai. Hadza khata'un Ibnu Abi Hatim di Ilal mengatakan hadza khata'un ini salah, sudah selesai. Ya, mauquf. Inama huwa an Jabir mauqufan, yang benar itu adalah dari Jabir bin Abdullah mauquf, ucapan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ya, itu. Bahkan dia mengatakan saya bisa tidak ada sedikit pun manfaatnya. Ya, itu. Jadi ini yang benar adalah mauquf. Dhaif, ini ucapan Jabir bin Abdullah saja. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ini ucapan beliau saja, ya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan, dhaif, bukan ucapan Nabi ini. Ya, sampai ke Jabir saja. Qala, beliau mengatakan, limarid, kepada orang yang sakit. Nabi mengatakan shalah, ya. Nabi mengatakan pada orang yang sakit, bagaimana keadaan orang ini? Orang ini salat di atas bantal. Ya, sholat ala wisadah, duduk, ya, sholat di atas wisadah. Sebutkan di Tawdil Ahkam oleh Syekh Abdul Basam, yaitu mekhoddah, ya, ini bantal. Ini dia terlalu berlebihan, karena sudah nggak mampu lagi dia sholat, dia meletakkan bantal di atas kasur atau di atas sajadah supaya dia bisa mampu apa? Untuk sujud. Ini terlalu memaksakan diri. Kalau nggak mampu tidak perlu, kan orang kalau sakit sekali kan dia nggak bisa sujud dengan benar, kan. Sehingga kadang jadi orang ini alam walaupun tadi dhaif kisahnya, ya. Jadi dia itu meletakkan apa? Bantal. Bisa ada di sini bantal. Ya, yang diletakkan di situ kepala. Supaya dia bisa sujud, jadi lebih tinggi. Kalau dia sampai ke bawah, sampai ke lantai kan nggak mampu. Lalu bagaimana dia letakkan bantal itu untuk supaya dia sujud di situ? Nah, ini berlebihan. Ya itu. Nabi mengatakan pada orang yang sakit, yang dia itu sholat di atas wisadah, mihoddah, yakni bantal. Farama biha, maka Nabi pun melempar, ya, bantal tersebut. Bukan sajadah, enggak, tapi bantal yang lebih tinggi supaya dia bisa sujud. Maksudnya demikian. Nabi mengingkari. Wa qala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sholli alal ard, sholatlah di atas bumi. Ya, langsung di atas bumi, tidak perlu kemudian sujud itu di tempat yang lebih tinggi, ya, di bantal itu. Ini status tak, kalau engkau mampu, kan itu. Wa illa, kalau tidak mampu, ya, tidak mampu karena apa? Karena sakit umpamanya. Faumi iman, maka isyaratkan dengan isyarat. Ya. Dengan apa? Mungkin kepalanya ditundukkan, kan itu umpamanya. Waj'al sujudaka ahfad, jadikan sujudmu lebih rendah mir ruku'ika, dari rukukmu. Ya, kalau kita sholat dalam keadaan duduk umpamanya kan tidak bisa sujud. Maka kita anggap kalau berdiri, ya, baca Al-Fatihah tegak, kalau kemudian rukuk turun, kemudian sujudnya lebih turun lagi, kan itu. Itu. Jadikanlah sujudmu lebih rendah daripada rukukmu. Rawal Baihaqi, meriwayatkan Imam Baihaqi, bisa sanadin qawi, dengan sanad yang kuat. Memang sanadnya tuh ini adalah kuat.
Walakin Abu Hatim waqfahu, tapi Imam Abu Hatim beliau menyesuaikan itu dalam mauquf, yaitu walaupun Syalbani belum menyesuaikan. Kesimpulannya maknanya adalah demikian. Kita kalau sholat semampunya, tidak perlu memaksakan diri kemudian supaya bisa sujud. Akhirnya di depan kita diletakkan bantal supaya kita bisa sujud di situ. Ya tidak perlu. Ini selesai di sini pembahasan tentang ya bab sifatul sholat, tata cara sholat. Ya secara umum sudah disebutkan. Maka selesai pembahasan kita. Kalau seorang tidak mampu untuk sholat berdiri maka duduk, kalau tidak mampu maka dia berbaring dari sisi kanan. Ya, kemudian juga mengisyaratkan kalau tidak mampu dengan isyarat. Ya, sholat demikian. Nanti kita akan masuk bab yang baru. Ini bab yang ke-8, bab sujud sahwi. Sampai di sini, semoga mendengar sunnah ilahi.